Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, hingga Minggu siang, lereng dan padang savana di sejumlah titik di Gunung Bromo, Probolinggo masih terbakar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh pintu masuk menuju Bromo ditutup hingga api dan asap padam. Sejumlah titik di padang savana dan lereng Gunung Bromo sisi timur dekat Bukit Teletabis Probolinggo dan sisi selatan sekitar Bukit Watangan Lumajang hingga Minggu siang masih terbakar. Ini ditandai dengan kepulan asap tebal di beberapa titik api. Diketahui kebakaran di padang savana dan lereng sisi utara kembali terjadi akibat ulah wisatawan yang menyalakan kembang api atau flare saat melakukan sesi foto prewedding di Bukit Teletabis beberapa hari lalu. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengupayakan bantuan dari BNPB untuk melakukan pemadaman melalui helikopter. Khofifah juga menginstruksikan seluruh pintu masuk menuju Gunung Bromo ditutup hingga asap dan api benar-benar padam, yakni pintu masuk dari Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, dan Malang. Permintaan dari sini untuk menggerakkan salah satu heli ke Bromo. Insya Allah besok heli itu sudah bisa bergerak ke Bromo dan sekarang sedang mencarikan titik-titik sumber air untuk bisa diakses oleh heli jikalau akan melakukan pembasahan dan pemadaman. Nah, setelah itu selesai semua, aman semua, maka insya Allah Balai Besar TNI BPS akan koordinasi dengan tim PHRI Bromo untuk membuka kembali wisata di Bromo ini. Tapi pastikan bahwa semua aman, tidak ada titik api dan tidak ada asap. Hingga kini upaya pemadaman lewat jalur darat melalui cara manual juga terus dilakukan pada siang dan malam. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, sebuah helikopter kembali dikirim BNPB ke posko kebakaran hutan Gunung Arjuna di Pasuruan. Kehadiran helikopter ini diharapkan dapat membantu memadamkan api di Gunung Arjuna dan 2 gunung lainnya. Helikopter jenis Bell 412 ini mendarat di lapangan Kaliandra, Desa Dayurjo, Kecamatan Prigen, Pasuruan, yang merupakan posko Karhutla Gunung Arjuna. Helikopter yang mampu mengangkut 4.000 liter air ini dikirim BNPB untuk membantu satu helikopter lain yang telah beroperasi sepekan memadamkan api di Gunung Arjuna. Sampai saat ini kebakaran di Gunung Arjuna, Ringgit dan Welirang semakin meluas, hingga melahap sekitar 4.700 hektar lebih hutan dan lahan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto mengatakan, kehadiran helikopter tambahan ini diharapkan mempercepat proses pemadaman. Alhamdulillah secara umum sudah cukup terkendali. Memang belum padam seluruhnya, tetapi tinggal sisa-sisa bara-bara api. Tentu saja ini hasil kerja keras dari pemerintah daerah di bawah arahan dari Pangdam, Kapolda, bahu-membahu melaksanakan operasi darat, sehingga relatif sampai hari ini hasilnya kelihatan. Nah, BNPB membantu dengan operasi udara. Kita mengerahkan satu pesawat heli waterbombing yang sudah bekerja kurang lebih seminggu. Kemudian hari ini juga akan ditambah lagi satu heli Super Puma waterbombing. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ini segera bisa tuntas ini kebakaran di Gunung Arjuna ini bisa teratasi. Selain menggunakan helikopter, pemerintah juga menambah personil untuk pemadaman lewat jalur darat. Lebih dari 1.100 petugas gabungan TNI, Polri, BPBD, relawan dan warga sekitar dikerahkan. Sejauh ini belum dapat dipastikan penyebab kebakaran hutan dan lahan di Gunung Arjuna, namun dugaan kuat karena ulah manusia. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, diduga akibat sopir mengantuk, sebuah minibus dari Bangkalan ke Sampang terguling dan ditabrak 2 mobil dari arah berlawanan di Jalan Raya Tanah Merah Bangkalan. 1 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Raya Tanah Merah Bangkalan. Sebuah minibus yang berjalan dari arah Bangkalan menuju Sampang terguling ke kanan diduga karena sopirnya mengantuk. Naas dari arah Sampang melaju pikap pengangkut sembako yang langsung menabrak minibus.
Tak berhenti di situ, sebuah pikap lain yang melaju di belakangnya juga menabrak pikap sembako. Akibat kecelakaan ini, Maisah, penumpang minibus yang duduk di dekat sopir, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 5 orang lainnya menderita luka-luka. Kendaraan Avanza yang berjalan dari arah barat, sesampainya di TKP, oleng ke kanan kemudian terguling dan menabrak pickup yang berjalan dari arah timur ke barat. Terus mobil Avanza satunya? Untuk Avanza satunya tersebut berada di belakangnya pickup yang mengarah dari timur ke barat juga. Jumlah korban, Mas? Untuk korban akibat kejadian tersebut 5 luka-luka, 1 meninggal dunia. Di TKP ya? 1 meninggal dunia di TKP. Agar tidak mengganggu lalu lintas, ketiga mobil yang ringsek langsung dievakuasi ke pos lantas Polres Bangkalan. Sementara korban meninggal dan semua korban luka dibawa ke RSUD Bangkalan untuk penanganan lebih lanjut. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, untuk menekan tindak kriminalitas dan meningkatkan tertib berlalu lintas di kota Surabaya, Satlantas Polrestabes Surabaya menggelar operasi zebra di depan Gerahadi Jalan Gubernur Suryo. Hasilnya, petugas menangkap pria yang membawa narkoba serta 25 sepeda motor tanpa surat-surat. Puluhan petugas gabungan dari Satlantas Polrestabes Surabaya dan polisi militer menggelar operasi zebra di depan Gedung Gerahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Satu persatu pengendara roda 2 dan roda 4 diberhentikan untuk diperiksa kelengkapan surat-surat serta kondisi kendaraannya. Saat polisi memeriksa, tiba-tiba pemotor melaju kencang dan menerobos lokasi operasi. Bahkan pelaku yang diketahui berkendara dalam keadaan mabuk menabrak seorang wartawan dan polisi. Akibatnya kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Hadi, wartawan TV swasta nasional, menderita patah tulang kaki, sedangkan anggota polisi menderita luka ringan di kaki kiri. Sementara pelaku digelandang petugas untuk diperiksa. Polisi juga menangkap 2 pemuda yang kedapatan membawa obat keras jenis pil koplo dan pil double L. Menurut AKBP Arif Fazlur Rahman, Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, operasi zebra ini menargetkan 7 pelanggar lalu lintas. Salah satunya adalah pengendara mabuk. Tujuannya mencegah tindak kriminalitas, terutama penjahat jalanan pada malam hari. Yang menjadi fokus kami pada malam hari ini adalah pengendara yang berkendara dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol, kemudian pengendara yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis seperti knalpot brong maupun pengendara-pengendara yang di bawah umur. Dalam kegiatan pada malam hari ini kami melibatkan seluruh fungsi kepolisian, baik fungsi terbuka maupun tertutup, dari Samapta, kemudian dari Sat Narkoba, Satreskrim, Intelijen, dan kemudian juga dibantu oleh rekan-rekan dari Unsur TNI, dari Gartab, dengan harapan operasi ini juga bersifat multisasaran. Selama operasi berlangsung, polisi menangkap 9 pengendara mabuk serta 25 pengendara yang tidak memiliki surat-surat atau memakai knalpot bising. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, latihan militer antar negara bertajuk Super Garuda Shield 2023 berlangsung di Banyuwangi, melibatkan tentara dari Indonesia, Amerika, Australia, dan Jepang. Kali ini, saudara, digelar simulasi pembebasan Bandara Internasional Banyuwangi dari tangan musuh. Dalam latihan militer bersama, Super Garuda Shield atau SGS 2023 disimulasikan bahwa Bandara Internasional Banyuwangi telah dikuasai musuh. Pasukan gabungan dari Indonesia, Amerika, Australia, dan Jepang mengepung kawasan bandara pada Sabtu siang. Pasukan bergerak sigap dari darat, udara, maupun laut. 2 pesawat Hercules C-130 milik Indonesia dan Amerika diterbangkan. Lalu 2 kapal angkut ikut merapat untuk memasok senjata meriam Kasiar dan HIMARS. Sedangkan 2 artileri tempur terus membombardir musuh. Hasilnya tak kurang dari 50 menit Bandara Banyuwangi bisa dikuasai pasukan gabungan.
operasi yang sangat penting dalam pertempuran karena kita memajukan atau mendorong pasukan dengan senjata berat kita ke medan pertempuran. Dari sini mereka nanti bisa menuju ke pertempuran dan akan melakukan bantuan tembakan darat. Kita ada bantuan tembakan artileri, bantuan tembakan kapal, dan bantuan tembakan udara. Semuanya itu adalah dalam rangka menuju untuk membantu pasukan darat menuju ke sasaran yang sudah ditentukan. Jadi bantuan tembakan artileri dari Angkatan Darat sendiri, bantuan tembakan kapal dari kapal yang berada di pantai, dan bantuan tembakan udara dari pesawat tempur yang berkoordinasi dengan GFAC, Ground Forward Air Control, untuk selanjutnya melaksanakan bantuan tembakan udara. Itu bisa dilaksanakan dalam semua pertempuran. SGS 2023 merupakan latihan militer antar negara terbesar di Indonesia yang melibatkan ribuan tentara. Latihan bertujuan untuk memperkuat hubungan TNI dengan tentara negara sahabat. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawid mengucapkan terima kasih saudara atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas, dan salam SCTV.